Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Urapilah kami, lindungilah kami, supaya apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Engkau memimpin, memberikan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama pada hari ini diambil di dalam Kolose 2 ayat 6 sehingga ayat yang ke-15 di bawah tajuk kepenuhan hidup dalam Kristus, dan tema kita pada bulan ini masih di bawah tema membangun dan subtema saling membangun dalam Kristus. Sebelum kita meneruskan, saya ingin membacakan teks firman Tuhan ini di dalam Kolose 2 ayat 6 sehingga ayat yang ke-15 di bawah tajuk kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealaan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. Ayat yang ke-15 ayat terakhir, setelah ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu saling membangun di dalam Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alasan kita untuk saling membangun di dalam Kristus adalah, pertama, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib untuk saling membangun di dalam Kristus. Kedua, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
wajib untuk saling membangun di dalam Kristus supaya kita sama-sama hidup tetap di dalam Kristus. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kalau kita mau hidup tetap di dalam Kristus, maka kita perlu melakukan sesuatu supaya kita sama-sama dibangun di dalam Kristus. Poin kita yang pertama, berakar umbi secara pribadi di dalam Kristus. Kalau kita mau saling membangun di dalam Kristus, maka kita perlu berakar umbi di dalam Kristus secara pribadi, supaya kita boleh saling membangun di antara satu sama yang lain. Sebab syarat utama kita untuk saling membangun di dalam Kristus adalah berakar umbi secara pribadi di dalam Kristus. Tujuan kita berakar umbi di dalam Kristus adalah supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat manusia yang kosong. Sebab itu di ayat 7 Paulus jelas menyatakan bahwa kita perlu berakar umbi secara pribadi di dalam Kristus. Ayat 7 saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi, kalau kita mau saling membangun di dalam Kristus, tindakan yang perlu kita lakukan adalah berpegang teguh pada ajaran yang benar, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat manusia yang kosong, yang menyesatkan. Berpegang pada ajaran yang benar itu adalah cara kita untuk berhati-hati dari pengaruh filsafat manusia. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Jadi ayat ini sudah cukup jelas untuk menasihati kita supaya kita sebagai orang percaya bertumbuh ataupun berakar di dalam Kristus, supaya kita dapat saling membangun satu dengan yang lain. Poin kita yang kedua, bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Bertumbuh bersama di dalam Kristus itu cara kita yang terbaik untuk saling membangun di dalam Kristus. Tetapi ingatlah bahwa pertumbuhan kita harus dilihat dari akarnya. Sebab itu kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus berakar dengan baik, barulah kita dapat bertumbuh dengan matang di dalam Kristus. Pertanyaan di sini adalah, mengapa pertumbuhan kita perlu dilihat dari akar? Dan mengapa akar menjadi utama di dalam pertumbuhan kita? Saya kasih contoh. Apapun jenis pohon yang kita tanam, biasanya bukan dilihat dari suburnya, tetapi dilihat dari akarnya. Sebab pohon yang nampak subur di luar bukan jaminan kita bahwa pohon itu kuat, tetapi pohon yang berakar dengan baik, pohon itulah yang kuat dan tidak mudah ditumbangkan oleh angin. Tetapi di dalam hal rohani, kita harus sama-sama bertumbuh dan kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Sebab Tuhan Yesus juga waktu datang di dunia ini, Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Yesus mementingkan kehidupan kita bersama. Sebab itu Yesus menghapuskan surat hutang kita supaya kita tidak berhutang kepadanya. Ayat yang ke-14 saya bacakan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau hutang kita sudah dihapuskan oleh Yesus, maka marilah kita sama-sama bertumbuh untuk kepentingan kita bersama. Poin yang ketiga,
berpegang teguh bersama-sama di dalam Kristus. Poin yang ketiga ini adalah langkah kita yang seterusnya untuk saling membangun di dalam Kristus. Sebab sebagai manusia yang berdosa, kita tidak cukup untuk berakar dan bertumbuh begitu saja, melainkan kita perlu juga terus-menerus berpegang atau bersandar sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau saling membangun di dalam Kristus, kita harus berakar, bertumbuh dan berpegang teguh di dalam Kristus supaya kita tidak mudah goyah dan jatuh di dalam pencobaan. Ingatlah, ladang yang berhasil adalah ladang yang diusahakan bersama dan ladang yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan tidak ada satupun yang mati. Mari kita lihat sekali lagi pembacaan kita di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan kata hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata ini merujuk di poin kita yang pertama, di mana kita diajak untuk berakar di dalam Kristus supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat manusia. Kedua, kata dibangun di atas Dia. Kata ini merujuk di poin kita yang kedua, yaitu bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Tujuan dari kata itu adalah untuk mengajak kita bertumbuh di dalam Kristus atau dibangun di dalam Kristus. Ketiga, kata bertambah teguhlah di dalam iman atau kata bertambah teguh di dalam iman. Kata ini merujuk di poin yang terakhir, yaitu berpegang teguh bersama-sama di dalam Kristus. Tujuan dari kata bertambah teguh di dalam iman adalah supaya kita dapat saling membangun di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, marilah kita berakar umbi di dalam Kristus supaya kita tidak dipengaruhi oleh filsafat manusia yang kosong. Yang kedua, marilah kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus supaya kita hidup bersama-sama tanpa mengabaikan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita berpegang teguh bersama-sama di dalam Kristus supaya kita tidak mudah ditumbangkan oleh angin atau pencobaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.